Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua gapat nanam jupanan lu. Salam semuanya ya. Nah, selamat datang lagi, kita ketemu lagi di channel kita ya, channel berbagi. Baru aja sebelum lupa nih gue, jadi gue rekam dulu lah ya. Jadi hari ini kebetulan dapat nih perhatian EQ. EQ ya, EQ mindfulness, punya kurang ngerti ya, dibilang emotional quotient, emotional intelligence quotient, IHQ gitu, something like that lah. Intinya adalah gimana bagaimana kita menyikapi, kan kadang semua manusia punya nafsu, punya emosi ya kan, punya dasar memang untuk defense kan, punya sense lah, insting lah. Nah, bagaimana itu supaya emosi itu, supaya kita bisa memanage-nya. Intinya kita jangan sampai emosi itu keluar menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan buat diri kita, tidak menguntungkan juga buat orang lain. Jadi intinya lo harus bisa manage emosi lo. Bagaimana cara lo ngeluarinnya, bagaimana lo mengolahnya supaya emosi itu akhirnya menjadi sesuatu hal yang positif. Bagus-bagus, syukur-syukur buat diri lo, syukur-syukur lagi buat orang lain. Bentar ya, ada gangguan dikit ya nggak apa-apa lah, biasa lah gitu kan dari temen. Jadi intinya gitulah, lo harus tuh, emosi itu kan harus gak boleh meletup-letup. Emosi itu kan harus terkontrol. Sebetulnya yang gue dapat dari ini sih, sebetulnya gue dapatnya dari, udah ada sebetulnya dari zaman Rasulullah ya, dari zaman Nabi Muhammad SAW tuh udah ada. Mungkin nabi-nabi sebelumnya juga ada. Ketika kita beribadah, sesungguhnya ibadah itu kita untuk apa? Sama Profesor siapa nih tadi? Dia nggak bilang profesor sih, dia cuma bilang Daniel Yo, dari founder Mindful Leadership Program, Live Consultation Global, base-nya di Singapura, China, and Germany. Dia pertama bilang sih, lo ke situ tuh untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ditanya sama dia, tujuannya untuk apa? Kan itu harus jujur. Skill adalah kita harus jujur sama diri kita sendiri. Tujuan lo untuk apa beribadah? Sama, gue dapetnya dari ibadah. Gimana emosi itu dapetnya dari ibadah. Walaupun teman-teman gue taunya gue dulu raf ya begitulah. Nah, itu yang salah. Ketika kita ngasih kesan yang satu dua orang pernah negatif, kayak kita bisa tuh nggak ketemu lagi kan, kita lupa gitu kan. Orang kalau dalam hidupnya ada perjalanan lah ya, bagaimana gitu kan ya. Tapi yang dilihat adalah sosok yang dulu yang tampangnya seram, dulu yang ngomongnya koboi. Ya itulah kan. Nah, itu emang nggak bisa hilang juga kadang-kadang kan. Ya seperti itulah intinya, lo harus bisa manage supaya. Tapi gue sebetulnya dari sholat malam, dari sholat. Karena dari sholat kita nggak akan bermanfaat ya, bermanfaat kalau sholat kita tidak bisa merubah perilaku, khususnya sampai akhlak ya kan, dari yang egois, mikirin diri sendiri, keluarga, sampai yang memikirkan yang ramah tangga. Balik lagi, lo ikut pelatihan IQ untuk apa? Daniel udah ngomong di depan, tujuanmu duduk di sini ngapain? Apakah disuruh, apakah di test, desain, karena ditugasin, atau buat apa? Kalau buat karir, buat jadi orang kaya, wow, running bisnis, mantap.
yang cocok banget. Cuman permasalahannya kalau kita cuma buat itu, ya cuma buat itu, IQ lo bagus buat diri lo, tapi belum tentu bagus buat orang lain, karena ada kemungkinan lo memanipulasi IQ lo untuk nginter-nginterin orang lain. Jadi IQ bagus sambil lo memperbaiki niat untuk lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih baik, dalam artian yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau lo pintar, gimana cara lo supaya bikin lebih banyak orang pintar? Kalau lo jago dalam bisnis, bagaimana lo mengajari orang lain supaya bisa lebih banyak lagi orang-orang yang lebih sukses dari lo? Itu yang susah. Biasanya kita cuma mikirin berapa besar perut kita yang mau dilebarin. Seperti yang terjadi di negeri ini. Oke, sampai jangan lupa subscribe. Yang kita teman ya, teman subscribe. Sampai jumpa. Salam tua gapat penunjukan lu.